Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua
menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi, fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Memasuki bulan keempat minggu yang baru di tahun 2021 ini, saya yakin dan percaya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terus menyertai hidup kita. Amin. Dimanapun kita berada saat ini, mari sama-sama katakan amin. Mari saya mau ajak saudara semuanya untuk kita sama-sama untuk menyiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan yang lebih lagi. Haleluya, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan. Dengan hati yang bersyukur sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan itu baik, mari kembali sama-sama kita katakan. Masuk gerbangnya bersyukur, amin. Dengan penuh pujian. Mari kita bersuka. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia. Jatuh prasangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati. Mari kedua angkat tangan kita. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Saya mau angkat berduka. Sebab Tuhan baik.
kedua jempol kita saudara. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama angkat kedua jempol kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Amin. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Terima kasih Tuhan. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya Tuhan sangat baik bagi setiap Amin. kita. Amin. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini menyaksikan tayangan ini, mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita fokuskan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Mari kembali katakan dengan iman. Sebab Tuhan baik, Katakan dengan ucapan syukur. Tuhan baik, Sebab tiada pribadi yang seperti Tuhan Yesus. anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Oh, terima kasih Tuhan. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi dengan lebih lagi saudara. Sebab Tuhan baik, Mata kami, hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Tuhan baik, Kami mau terus mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Yes, amin. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus, sebab Dia baik. Amin. Allah pastikan Thank you Bapak buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Dan setiap kami dipenuhi hadirat-Mu hari ini Bapak. Rala pasikarala papa papa paya rala payas. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan.
Mari kita buka hati kita untuk terima hadirat Tuhan. Dan setiap kita dipenuhi hadirat Tuhan hari ini. Sama-sama nyatakan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Kami tahu ada kedamaian Tuhan. rasakan Yes Lord. kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari panggil namanya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berkembali nyatakan pujian dari Allah. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban
penuhi setiap kami. Sebab keinginan kami Tuhan hanya untuk menyembah-Mu hari ini Tuhan. Biar kami tinggikan nama-Mu Bapa. Oh, Ralabaserabo. Yesus, 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 we worship You. We worship You. Be glorified Your name. We honor You, my King. Oh, Ralabasikara-Ralabayashe. Mari setiap kita buka hatimu, terima hadirat Tuhan hari ini. Nikmati hadirat Tuhan hari ini. Oh, Ralabaseramo. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk mari panggil namanya Yesus. Oh, Yesus, ku sembah Kau. Yes Lord. Sebab inilah keinginan kami Tuhan, tinggal diam dalam hadirat-Mu Bapa. Yes Lord, hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, oh Yesus, ya Tuhan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk lebih lagi nyatakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita terima firman Tuhan dari hamba-Nya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online di bulan April 2021. Saya atas nama Gembala Sidang Patiko Nyotoro Harjo dan seluruh pelayan Tuhan di Rasa Today mengucapkan selamat Paskah 2021. Biar Tuhan terus memberkati, melindungi, terus menjaga kita sehingga kita bisa melalui masa-masa yang sulit pandemi COVID-19 ini dengan kemenangan demi kemenangan. Nah, sebelum kita masuk di dalam sharing kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak sekalian untuk kita semua berdoa bersama-sama. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada seperti kami ada hari ini karena perlindungan Tuhan, karena kasih Tuhan buat setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami untuk terus berada di dalam rencana-Mu. Kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tetapi mata kami hanya tertuju kepada tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bungkus setiap kami dengan darah-Mu Kudus, demikian juga untuk setiap anggota keluarga kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan lindungi. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus kami patahkan setiap siasat manusia dalam nama Yesus, dan kami merubuhkan setiap kubu-kubu
kesombongan manusia untuk menghalangi pengenalan akan Allah saat ini kami rubuhkan dalam nama Yesus, dan kami tawan segala pikiran, dan kami mau taklukkan di bawah kaki-Mu, biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat sepenuhnya atas pikiran hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Bapak sekalian, mari kita buka di dalam Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3. Ya, ini ayat firman Tuhan bagaimana yang mengingatkan kepada kita semua betapa sangat luar biasa Paskah itu buat kita semua orang-orang yang percaya. Nah, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-3 dikatakan sebab yang sangat penting, ya, ini dikatakan yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Kita kemarin ini merenungkan tentang penderitaan Tuhan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib di Jumat Agung. Ya, lalu dikatakan sesuai dengan kitab suci bahwa Ia telah dikuburkan, ya, mati, dan bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Pada hari ketiga Tuhan Yesus tidak selama-lamanya bahkan di kuburan, ya, tapi Dia bangkit dari antara orang mati. Ini sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat luar biasa tentunya, yang artinya membuat manusia terheran-heran. Iblis pasti ketakutan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, lalu dikatakan Bapak sekalian bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Tuhan tidak hanya istilahnya berjumpai murid-muridnya cuma sebatas dalam mimpi, tidak, tetapi Tuhan dengan tubuh kemuliaannya ketemu dengan murid-murid Tuhan yang 12, bahkan dikatakan 500, ya, 500 orang sekaligus. Jadi orang menyaksikan bahwa Yesus bangkit dan hidup. Ya, lalu dikatakan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, ini berita yang sangat luar biasa, berita sukacita bagi kita semua umat manusia, bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Ada sesuatu yang sangat spektakuler yang Tuhan sudah kerjakan berdasarkan apa yang Tuhan sudah janjikan, bahwa Dia harus mengorbankan dirinya menebus dosa umat manusia, dikuburkan, tapi Dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itulah sebabnya kalau Yesus hidup, wah, ada hari esok. Karena Yesus hidup, ada harapan. Karena Yesus hidup, saya percaya pandemi COVID-19 pasti berakhir. Ada waktu yang pasti berakhir. Kita akan memasuki masa era normal seperti biasanya, tentunya dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, mari Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian untuk kita ini mengerti lebih sungguh lagi tentang makna, ya, makna Paskah tentunya buat kita semua. Karena kita merayakan Paskah setiap tahun, ya, di seluruh dunia. Gereja-gereja merayakan tentunya hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah ini dengan bersukacita. Dan mari kita mau coba merenungkan, ya, untuk tahun 2021 ini lebih mengerti tentang makna Paskah buat kita semua. Nah, saudara Tuhan, Paskah, ya, adalah ketetapan peraturan yang Tuhan sudah berikan kepada orang-orang Israel ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu orang Israel juga merayakan Paskah. Nah, di dalam Perjanjian Lama mereka merayakan Paskah itu untuk merayakan tentang bagaimana mereka keluar, artinya dibebaskan, dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Karena mereka diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Mereka menderita sebagai orang-orang yang dikuasai, orang-orang yang artinya
yang menekan hidup mereka. Nah, Paskah buat kita semua Bapak sekalian, hari ini bersama Yesus Kristus Tuhan, itu bicara tentang kemerdekaan, pembebasan dari belenggu kuasa dosa. Nah, dengar baik-baik Bapak sekalian, Paskah bicara tentang kemerdekaan, pembebasan buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari yang dikatakan belenggu dan kuasa dosa. Nah, seperti orang Israel beratus tahun menderita, orang di bawah kuasa dosa tidak hanya kematian kekal menanti, yang maut menanti, tetapi waktu hidup di dunia, Bapak sekalian, Alkitab menjelaskan sakit penyakit, penderitaan, siksaan, tekanan, ya, lalu perceraian, kutuk kemiskinan, banyak hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan manusia. Tetapi waktu kita percaya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu bahwa kita sudah dibebaskan dari yang namanya pengaruh dosa dan juga kuasa dosa, dan juga yang namanya dikatakan dari belenggu dosa. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian, saya mau ingatkan kepada Bapak sekalian tentang Paskah ini, ya, jangan sampai kita artinya menyia-nyiakan tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita tahu kalau kita bicara tentang kemerdekaan, kebebasan suatu negara, suatu bangsa, maka hari yang dimana kemerdekaan itu Bapak sekalian terjadi di suatu bangsa, suatu negara, semua bangsa merayakan dengan sukacita, mereka mengibarkan bendera kebanggaan mereka bangga menjadi artinya warga negara di mana kita berada. Kalau Indonesia merayakan Hari Proklamasi Indonesia, tentunya kita bangga pada 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus kita mengibarkan bendera merah putih. Nah, tentunya Bapak sekalian, kita juga diingatkan di dalam Paskah ini untuk kita artinya sungguh-sungguh artinya merayakan ini suatu kebebasan, kemerdekaan yang kita alami, ya, supaya apa? Kita jangan lagi balik lagi ke Mesir, jangan lagi balik kepada perbudakan, jangan balik lagi kepada penjajahan lagi Bapak sekalian ke dosa, tetapi kita hidup bebas seperti apa yang Tuhan sudah lakukan. Nah, itulah sebabnya Bapak sekalian, di dalam Roma pasal ke-6 ayat yang ke-11, jadi kita waktu dulu di dalam kegelapan, di dalam kuasa dosa, sekarang sudah dibebaskan, dimerdekakan. Di dalam Roma pasal ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan begini Bapak sekalian, demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu dikatakan, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Paskah hari ini tahun 2021 lebih lagi mengingatkan kepada kita semua bahwa jangan dosa berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana. Lalu ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ingat, kalau kita menyerahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, maka dikatakan Bapak sekalian, dosa tidak akan bisa menguasai kita, ya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini sesuatu berita buat kita semua, untuk kita merayakan Paskah itu diingatkan untuk menjaga kehidupan kita. Jangan kita lagi dikuasai dosa, tapi kita menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Yang kedua Bapak sekalian, bicara makna Paskah, ya, waktu bangsa Israel itu bicara tentang mereka merayakan bagaimana mereka diluputkan dari maut, tulah yang ke-10. Ya, tulah yang ke-10, karena waktu itu Tuhan membinasakan, membunuh setiap anak-anak sulung manusia dan juga binatang di Mesir, Bapak sekalian. Tetapi orang-orang Israel diluputkan karena apa? Karena mereka mengoleskan darah anak domba, ya, di pintu-pintu mereka.
di palang pintu mereka, Bapak sekalian. Mereka tidak keluar sampai pagi, sehingga maut itu artinya melalui rumah-rumah mereka. Nah, bicara tentang Paskah hari ini, kita tahu Bapak sekalian bahwa darah Yesus sudah dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita pun Bapak sekalian diluputkan dari maut, ya, bukan hanya kematian yang jasmani, tetapi diluputkan dari kematian yang kekal. Nah, Bapak sekalian, di dalam Ibrani pasal ke-9 ayat 22, ya, kenapa Tuhan Yesus artinya sampai mengalami siksaan yang begitu hebat, darahnya tercurah, ya, darahnya tercurah waktu dia ditangkap, dipukuli, ya, lalu dicambuk kaki dan tangannya, lalu dipantaikan paku yang tajam, darah tercurah. Di dalam Ibrani pasal ke-9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan, dikatakan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya, dikatakan dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpah darah tidak ada pengampunan. Tuhan Yesus harus merelakan darahnya tercurah untuk supaya ada pengampunan dosa atas kita. Itu caranya bagaimana Tuhan menebus saudara dan saya. Itu sebab jadi 1 Petrus pasal pertama ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, perhatikan baik-baik. Saudara dibeli, dibayar lunas, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah Yesus, darah yang mahal, darah yang sangat berharga. Itulah sebabnya setiap kita itu harus menghargai tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Darahnya yang sudah tercurah. Itulah sebab Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita ini hidup benar, hidup kudus. Jangan kita ini sengaja berbuat dosa, karena itu berbahaya. Karena waktu kita sengaja berbuat dosa, kita menghina darah Kristus yang sudah dicurahkan buat kita semua. Nah, makna yang ketiga, ya, bicara tentang Paskah ini, Bapak sekalian, di dalam Perjanjian Lama, waktu bangsa Israel merayakan Paskah, mereka itu memakan daging domba yang tak bercacat, tak bercelah. Ya, waktu Tulah 10 dilakukan, artinya dilaksanakan oleh Tuhan, mereka di rumah, mereka makan yang namanya domba, ya, daging domba. Nah, Bapak sekalian, di acara Paskah, ya, kita bersama dengan Kristus, kita tahu ini menggambarkan tubuh Kristus yang dikorbankan buat kita semua, Bapak sekalian. Tubuh Kristus ya disiksa hancur, ya hancur, yang namanya badannya yang luka-luka, ya luka-luka yang begitu hebat. Nah, itulah sebabnya Bapak sekalian, Tuhan mengingatkan kepada kita semua, ya, di dalam Matius pasal ke-26 ayat yang ke-26, dan dikatakan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah ini, makanlah, inilah tubuhku. Bapak sekalian, Tuhan merelakan, istilahnya tubuhnya disiksa sedemikian hebat, ya, itu diberikan kepada kita supaya kita itu hidup, tentunya Bapak sekalian, ya, hidup karena pengorbanan Tuhan yang sedemikian rupanya. Nah, Bapak sekalian, itulah Bapak sekalian sebabnya Bapak sekalian di dalam perjamuan kudus kita tahu, kita waktu makan roti merupakan tubuh Yesus, itu bicara tentang bagaimana kita diharapkan terus bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ya, intim dengan Tuhan. Dan di dalam Galatia pasal ke-2 20, supaya kita diingatkan Bapak sekalian dalam Paskah 2021 ini, ya, dikatakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, dengan baik-baik Bapak sekalian, hidup kita yang sudah ditebus dibayar lunas oleh darah yang sangat mahal. Tuhan menyerahkan tubuhnya disiksa sedemikian rupa Bapak sekalian. Ya, itu sebabnya Bapak sekalian, ingat baik-baik, Rasul Paulus berkata, kita pun juga harus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Hidup kita ini bukan dimiliki oleh kita sendiri, ya, tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang memiliki seluruh kehidupan saudara dan saya. Tubuh, jiwa, dan roh kita adalah milik Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya kita harus mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah, makna yang keempat Bapak sekalian, makna yang keempat tentang Paskah ini. Kalau Paskah di dalam perjanjian lama, orang-orang Israel itu makan roti yang tidak beragi selama 7 hari, ya, bahkan kadang-kadang lebih Bapak sekalian. Nah, di dalam pengertian Paskah Bapak sekalian itu ada satu gambaran kiasan, Bapak sekalian. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya Bapak sekalian, di dalam Paskah ini Bapak sekalian, bicara tidak makan roti beragi, artinya kita ini harus sungguh-sungguh hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan, tidak mengikuti konsep pemikiran, ya, daya tarik dunia yang bisa membawa kita kepada dosa, dan akhirnya Bapak sekalian itu menuju kepada kematian yang kekal, ya. Bapak sekalian, di dalam Lukas 22 ayat 1, ya, Paskah itu dikatakan hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Nah, Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk kita betul-betul hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan, tidak mengikuti dengan cara-cara dunia, berdagang, berusaha dengan cara dunia, lalu berkomunikasi dengan orang, artinya berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita dengan cara-cara dunia. Kita tidak peduli orang mau sakit hati, orang mau rugi, itu cara dunia. Dengan baik-baik Bapak sekalian, setiap saudara saya sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus. Itu sebabnya jangan ada ragi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak sekalian, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 Bapak sekalian, ini ayat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita semua. Dikatakan, buanglah ragi yang lama itu, ya, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan baru, sebab kamu memang tidak berragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dikatakan dengan ragi yang lama, ya, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Ingat, ragi bicara tentang apa? Tindakan, pikiran, sikap kita, membuat paradigma, konsep yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Itu harus segera kita tinggalkan, ya, dalam mengikuti Yesus Kristus Tuhan. Kita harus betul-betul Bapak sekalian memakai manusia yang baru. Dikatakan begini, tetapi dengan roti yang tidak beragi, ya, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara saya, hari-hari ini kita harus mempersiapkan diri kita untuk hidup dengan kemurnian dan kebenaran. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan buat kita semua untuk kita ini memiliki integritas, kejujuran di dalam hidup kita. Kita mau dibentuk oleh Tuhan supaya serupa, segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ragi lama mesti dibuang, ya, jangan disayang-sayang, ya. Ragi harus dibuang. Perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu harus dibuang dari kehidupan kita, untuk kita hidup yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak sekalian, ada sesuatu yang saya ajak Bapak sekalian untuk kita memasuki tahun
2021 ke depan, Bapak sekalian. Ini ada satu orang yang menulis sesuatu yang sangat luar biasa, Vance Hafner, ya. Itu dikatakan begini: kita bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa dan tak berdaya. Kita ini saja umat Tuhan, bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa dan tak berdaya. Kita adalah umat Tuhan, ya. Kita adalah umat Tuhan, dan tak peduli bagaimanapun kelihatannya sekarang, kita dikatakan akan mewarisi bumi ini. Kita akan mewarisi bumi ini dan menguasainya. Bagi umat Tuhan yang sudah dipulihkan, yang sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus, ya, kita ini adalah umat Tuhan yang akan mewarisi bumi ini dan menguasainya. Setan mungkin pangeran dunia ini, tetapi bumi adalah kepunyaan Tuhan, dan karena itu kepenuhannya juga. Dan Yesus dikatakan akan mendirikan kerajaannya, dan umatnya akan bertanggung jawab atasnya. Saudara dengar baik-baik, karena dosa bumi itu pernah dikuasai oleh yang namanya iblis dan atek-ateknya. Tetapi bagi umat Tuhan yang sudah ditebus, dibayar lunas dengan darah Yesus, dia akan mewarisi dan menguasai bumi, ya. Dan kita, saudara dan saya, bertanggung jawab, ya, atas apa yang Tuhan sekarang ini sedang kerjakan di muka bumi ini. Bagaimana Tuhan sedang memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara dan saya harus terlibat di dalamnya, Bapak sekalian. Nah, itu sebabnya di 1 Petrus pasal kedua ayat yang ke-9 berbicara demikian, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Bapak sekalian, saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih, ya, bangsa yang dipilih Tuhan. Satu kehormatan, satu privilege buat kita semua. Kita dipilih oleh Tuhan, ya. Lalu dikatakan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, ya. Itulah sebabnya, Bapak sekalian, kalau kita adalah bangsa dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, maka kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil saudara saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, mari Bapak sekalian, Paskah ini bicara satu berita sukacita yang dahsyat, yang luar biasa. Tanpa kebangkitan, Bapak sekalian, dosa kita tetap ada, kita akan mati terus di dalam neraka. Tapi yang pasti, faktanya, nyatanya, di mana Tuhan sudah bangkit pada hari yang ketiga dan hidup selama-lamanya. Bapak sekalian, itu tidak hanya disaksikan oleh 12 murid, tetapi 500 pasang mata menyaksikan bahwa Dia hidup. Kita tidak melihat, tapi kita percaya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, Bapak sekalian. Ada sangat luar biasa, saya dengar banyak kesaksian. Mereka tidak hidup pada zaman murid-murid Tuhan hidup, tetapi mereka ketemu Yesus. Bahkan Tuhan menyaksikan, memperlihatkan tangannya, kakinya yang ada bekas baku, karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Nah, mari Bapak sekalian, kita ini semua, mari kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan Paskah 2021 ini, mari kita meninggalkan segala hal-hal yang jahat, segala hal yang tidak berkenan, untuk hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan, sebagai tanda kita. Tanda kita ini menghormati apa yang Tuhan mau kerjakan, karena begitu pentingnya keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua.
Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan Tuhan di dalam Paskah 2021 ini Tuhan. Biar hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan pengertian, pewahyuan bagi setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh memahami arti Paskah ini di dalam kehidupan kami. Kami tidak menyia-nyiakan tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan Tuhan. Kami akan menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah menebus kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Engkau memberikan nyawa-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah. Kami percaya setiap orang yang sungguh-sungguh dengan Engkau, apapun masalah yang dihadapi, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bagi yang sakit disembuhkan Tuhan, bagi yang lemah dikuatkan, bagi yang putus harapan diberikan pengharapan yang baru oleh Tuhan. Sehingga setiap kami di dalam Paskah 2021 bersukacita dengan sangat luar biasa, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Nah, Bapak sekalian, kita akan memasuki perjamuan kudus. Bapak sekalian, memang luar biasa juga di dalam masa pandemik ya COVID-19 ini. Setiap bulan kita ini menjalankan perjamuan kudus 2 kali ya, dengan Gembala Sidang kita Pak Niko, dan juga artinya dengan saya Bapak sekalian. Nah, ini ada sangat satu yang luar biasa untuk setiap kita itu diingatkan tentang, semakin diingatkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan buat kita semua. Ya, bagaimana pengorbanan Tuhan. Nah, mari Bapak sekalian, saudara mempersiapkan semuanya, roti dan anggurnya. Kita akan masuki perjamuan kudus Bapak sekalian. Nah, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan mempersiapkan hati kita. Ya, mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh. Ira bashika tatarala bashika tatarala bashindara bashika tatarala bashindara bashika tatarala ba sikarala basika tatala bashindara bashika tatala bashindara ba. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau melihat setiap kami Tuhan yang berada di rumah, jemaat-Mu Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami merayakan Tuhan Yesus Paskah 2021 bersama-sama. Kami sudah diingatkan tentang pengorbanan-Mu Tuhan. Kami sudah diingatkan Tuhan untuk kami harus hidup benar, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan di dalam hari-hari ini dan hari-hari ke depan, sehingga semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Nah, mari Bapak sekalian, sebelum kita masuki perjamuan kudus ini, mari kita melihat keadaan kita masing-masing. Kalau Tuhan mengingatkan ada dosa, ada kesalahan yang masih kita buat sampai hari ini, mari setiap kita datang ke hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan, mari jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Oh Yesus, Kau melihat setiap kami Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, buat dosa kesalahan, buat apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan menguduskan, mentahirkan kami Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ira bashika ta mashinara la bashika ta tarala mashinara bashika tarala mashinara ba. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak sekalian, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Jesus, 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 mari kita mengucapkan syukur. Ya, setiap kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jesus, Jesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu kami memasuki perjamuan kudus dengan benar Tuhan, mujizat terjadi. Yang sakit saat ini disembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan izinkan mau berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan terus jagai jemaat-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari kecelakaan, jauhkan dari segala sakit penyakit, terutama COVID-19. Buat mereka sehat semuanya sehat dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan juga berkati anak-anak yang sekolah, yang kuliah, semua diberkati. Yang berusaha, bekerja, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bukakan Tuhan Yesus berkat Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Keluarga demi keluarga diikat dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka menjadi keluarga yang kuat, keluarga harmonis, keluarga yang saling mencintai, mengasihi satu yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan semua jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sekelilingmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpakanmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu.
serigala dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan